Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igusti Desmantara dengan NIM 2001010051, Prodi Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang contoh soal jurnal umum. Sebelum saya membahas tentang contoh soal jurnal umum, saya akan menjelaskan apa itu arti jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal standar yang dibentuk secara umum. Jurnal sendiri merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama setelah bukti transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Baiklah, itu adalah arti jurnal umum. Di sini saya akan membahas tentang contoh soal jurnal umum dengan judul saya Bengkel Joni, Jurnal Umum per 31 Mei 2019. Pada transaksi Bengkel Joni selama bulan Mei 2019 sebagai berikut. Pada tanggal 1 Mei, Tuan Joni menyetorkan uang sebesar 80 juta rupiah sebagai modal awal. Selanjutnya, pada tanggal 4 Mei, Tuan Joni membeli perlengkapan 3 juta rupiah secara kredit. Dan pada tanggal 7 Mei, Tuan Joni membeli peralatan bengkel sebesar 12 juta rupiah, dibayar 6 juta rupiah, sisanya kredit. Pada tanggal 10 Mei, Tuan Joni mengambil uang di kas sebesar 800.000 rupiah untuk keperluan pribadi. Pada tanggal 15 Mei, Tuan Joni telah menyelesaikan jasa servis 4 juta rupiah. Jasa servis ya. Pada tanggal 18 Mei, diterima pendapatan bengkel sebesar 9 juta rupiah. Pada tanggal 21 Mei, Tuan Joni membayar hutang sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei, Tuan Joni menerima pelunasan dari pelanggan atas transaksi tanggal 15 Mei 2019. Pada tanggal 27 Mei, Tuan Joni membayar beban gaji sebesar 7 juta rupiah. Dan pada transaksi terakhir tanggal 30 Mei, Tuan Joni membayar beban air listrik sebesar 1 juta rupiah. Baiklah, jadi pertanyaannya, buatlah jurnal umum dari transaksi di atas. Dengan judul Bengkel Joni, Jurnal Umum per 31 Mei 2019. Pada tanggal 1 Mei, Tuan Joni menyetorkan uang sebesar 80 juta rupiah sebagai modal awal. Pada tanggal 1 Mei, kas dan modal Pak Joni. Kas berada di debit 80 juta rupiah dan modal Pak Joni berada di kredit 80 juta rupiah dan penanaman modal. Selanjutnya pada tanggal 4 Mei, Tuan Joni membeli perlengkapan 3 juta rupiah secara kredit. Pada tanggal 4 Mei, perlengkapan dan hutang usaha. Perlengkapan berada di debit 3 juta rupiah dan hutang usaha berada di kredit 3 juta rupiah. Membeli perlengkapan kredit. Selanjutnya pada tanggal 7 Mei, Tuan Joni membeli peralatan bengkel sebesar 12 juta rupiah, dibayar 6 juta rupiah, sisanya kredit. Pada tanggal 7 Mei, peralatan kas dan utang. Peralatan berada di debit 12 juta rupiah, kas berada di kredit 6 juta rupiah, dan utang berada di kredit 6 juta rupiah. Dan memberi peralatan. Pada tanggal 10 Mei, Tuan Joni mengambil uang di kas sebesar 800.000 rupiah untuk keperluan pribadi. Pada tanggal 10 Mei, Prive dan kas. Prive berada di debit 800.000 rupiah dan kas berada di kredit 800.000 rupiah untuk pengambilan Prive dan uang. Pada tanggal 15 Mei, Tuan Joni telah menyelesaikan jasa servis 4 juta rupiah. Artinya,
piutang usaha dan pendapatan. Piutang usaha berada di debit 4 juta rupiah dan pendapatan berada di kredit 4 juta rupiah. Dan pendapatan jasa. Pada tanggal 18 Mei diterima pendapatan bengkel 9 juta rupiah. Kas dan pendapatan. Kas berada di debit 9 juta rupiah dan pendapatan berada di kredit 9 juta rupiah atau pendapatan jasa. Pada tanggal 21 Mei, Tuan Joni membayar hutang sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 21 Mei, hutang usaha dan kas. Hutang usaha berada di debit 2 juta rupiah dan kas berada di kredit 22 juta rupiah. Artinya dia mempunyai hutang. Pada tanggal 23 Mei, Tuan Joni menerima pelunasan dari pelanggan atas transaksi tanggal 15 Mei 2019. Pada tanggal 23 Mei, kas dan piutang. Kas berada di debit 4 juta rupiah dan piutang berada di kredit 4 juta rupiah atau pembayaran piutang. Beban gaji. Pada tanggal 27 Mei, Tuan Joni membayar beban gaji sebesar 7 juta rupiah. Pada tanggal 27 Mei, beban gaji dan kas. Beban gaji berada di debit 7 juta rupiah dan kas berada di kredit 7 juta rupiah atau membayar karyawan. Dan pada transaksi terakhir pada tanggal 30 Mei, Tuan Joni membayar beban air listrik sebesar 1 juta rupiah. Artinya beban air listrik dan kas. Beban air listrik berada di debit 1 juta rupiah dan kas berada di kredit 1 juta rupiah. Baiklah, di sini saya akan menjumlahkan tentang total keseluruhan debit dan kredit. Total keseluruhan debit dan kredit itu harus seimbang ya. Baiklah, total keseluruhan debit berjumlah 122.800.000 rupiah dan kredit 122.800.000 rupiah di kredit. Jadi total keseluruhan debit dan kredit adalah 122.800.000 rupiah. Nah, ini sama ya guys. Jadi total keseluruhannya itu harus balance atau sama. Baiklah, ini contoh-contohnya, contoh soal saya. Dan ini jawabannya, Dr. Joni. Baiklah, itu saja penyampaian transaksi tentang contoh soal jurnal umum saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.